Hadis Nabi SAW yang harus menjadi pegangan kita semua, yaitu yang berbunyi kata Nabi SAW, ma'askhara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka sedikitnya haram. Alkohol misalnya, kalau orang minum segentong mabuk, maka berarti setetesnya haram. Karena kata Nabi SAW, sesuatu yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram. Ini kaidah penting dalam masalah khamr. Dan tolong Bapak Ibu sekalian jangan dianggap remeh masalah ini. Karena khamr termasuk salah satu dari dosa-dosa besar yang bisa membinasakan seseorang. Karena dosa ini hukumannya berat. Dalam Islam kalau orang mabuk maka harus dicambuk 40 jerah, gitu kan? Dan ini hukuman yang berat sebenarnya, karena cambukan ini sambukan yang berat, gitu kan? Baik, sekarang banyak orang kaum muslimin tidak memahami bahwasanya tidak boleh mengkonsumsi ini walaupun sedikit. Seperti misalnya sekarang banyak sekali di apotek kita bicara ruang lingkup Indonesia saja, itu minuman-minuman yang beralkohol, tapi obat-obatan maksud saya. Apalagi kalau minuman-minuman soda atau minuman yang lainnya, kan? Ini ada beralkohol dan ini tidak boleh. Ingat sabda Nabi SAW yang lain, pegang ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Kalau misal dokter bilang, Anda minum ini saja, dan ini terdiri dari lemak babi misalnya, atau sesuatu yang haram, ada kandungan alkoholnya, Anda tidak punya obat lain kecuali ini, maka jangan dipercaya. Nggak bisa, kita punya panduan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pegangan semua manusia, terutama umat Islam, ya, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang ia haramkan. Tidak mungkin. Allah penyembuh teman-teman sekalian. Anda biar bicara sama dokter spesialis, obatnya mahal, kalau Allah nggak mau sembuh, nggak bakal sembuh. Orang bisa minum air hangat, bisa sembuh kalau Allah mau. Gitu. Jadi harus difahami, kita punya akidah, punya keyakinan seorang muslim tidak boleh sembarangan dalam masalah seperti ini. Jadi kita harus tahu. Saya titip pesan sama istri saya, kadang-kadang kalau lagi mau belanja obat di apotek, ingat beli obat-obat batuk, ya, terutama obat batuk yang paling sering ada alkoholnya. Maka saya bilang hindari semua yang beralkohol dan tanya apotekernya. Ternyata betul. Jadi pada saat saya pun kadang-kadang turun sendiri, saya tanya, kalau perempuan atau laki-laki saya Mbak atau Mas, tolong datang buat saya ingin beli obat batuk yang tidak beralkohol. Dikeluarkanlah obat-obat batuk yang herbal. Dan banyak merek-merek terkenal ternyata mengandung alkohol. Juga saya sarankan dalam hal ini, usahakan teman-teman mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah dilabel halalkan oleh MUI. Minimal kita berpegang pada statement para ulama yang mengatakan, jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Saya ulangi, jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Artinya, kalau kita mau mengerjakan satu perbuatan, usahakan ada memang fatwa di situ. Seorang alim ulama mengatakan, oh iya ini boleh, karena dia bertanggung jawab dengan fatwa ini. Karena kita sudah pulang majelis ulama Indonesia, alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada label halalnya, saya sarankan hindari saja. Karena emang ini jauh lebih aman. Khawatirnya ada hal-hal yang haram. Saya pernah tidak sengaja mengkonsumsi salah satu obat penyegar badan yang sudah sangat terkenal, saya tidak sebutkan namanya. Tetapi subhanallah ini sangat terkenal dengan iklan-iklan di TV dan seterusnya. Saya sering konsumsi karena memang saya merasa pada saat meriang, pada saat merasa masuk angin, konsumsi sangat enak gitu. Sampai saya kadang-kadang kalau umroh, jadi umroh pun saya bawa teman-teman saya di Saudi, saya kasih gitu. Satu waktu saya lagi ceramah di Blok M Square dan dalam kondisi memang saya butuh ya penyegar. Saya minum cairan tersebut, ternyata di kamera, ada kamera yang memang disambung dengan staff perempuan di belakang melalui plat layar. Kemudian salah satu akhwat mengesmes ke saya, Ustaz sudah tahu belum kalau yang Ustaz minum tadi itu karena kelihatan di layar itu tidak ada label halalnya. Saya belum tahu sebelumnya, saya pikir memang sudah ada label halal. Kemudian saya cek, ternyata memang betul. Saya sampai beli semua yang sejenis dengan obat itu, cairan itu, semua saya beli, semua tidak ada label halalnya. Dan ini banyak sekali umat Islam yang konsumsi gitu kan. Ini berbahaya dan ternyata ada indikasi mengandung alkohol. Karena dia ya, memang kalau diminum terasa seperti ada mentol gitu kan. Maka ini umumnya memang karena ada masalah alkohol. Jadi kita harus lebih hati-hati. Dan alhamdulillah semenjak itu saya tinggalkan karena ketidaktahuan saja gitu kan. Tapi kita kembali kepada hadis Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin harus jeli dan cerdas. Kita harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Di sini Imam Al-Dhahabi rahimahullah menulis dosa besar ke-14 minum khamar walaupun tidak sampai mabuk masuk dalam dosa besar.
walaupun setetes, gitu kan, tetap masuk dalam dosa besar. Beliau mengangkat dalilnya surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwu kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi, sesuatu yang memabukkan, makanan atau minuman, atau judi. Judi istilah mengundi nasib. Kita tidak boleh spekulasi yang tidak jelas di dalam bisnis, dalam Islam. Itu namanya judi. Nasib-nasiban. Bisa dapat, bisa enggak. Ini nggak boleh. Kalau sesuatu sudah ditentukan, ini labanya, ini ruginya, kemudian memang terjadi kerugian. Ada sesuatu terjadi setelah kita membuat pelajarannya, sudah ada semua jelas ya, hitung-hitungannya, tapi ternyata memang rugi. Karena ada efek-efek, mungkin badai, mungkin terjadi fenomena alam, mungkin, makanya tidak ada masalah. Tetapi kalau dari awal kita spekulasi ini kayaknya bisa dapat, kalaupun dapat bisa besar sekali, kalau tidak dapat maka hilang sama sekali. Makanya namanya judi. Kata Allah SWT, hai Muhammad, ditanyakan kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah dalam keduanya itu terdapat dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Apa manfaatnya khamr? Membuat orang fly, lebih rileks, badannya lebih hangat. Ada manfaatnya. Judi bisa dijadikan hiburan, gitu kan? Tetapi kata Allah, wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya, hukumannya, bahasa lainnya juga bisa dikatakan dosa itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, gitu kan? Orang kalau dapat keuntungan dari judi, ya dapat keuntungan. Tapi setelah itu, kalau dia bangkrut, dan sudah disurvei oleh para ilmuwan, ya, para pemikir, dalam ilmu sosial budaya ditemukan ternyata, gitu kan, orang-orang yang berjudi itu dia lebih banyak ruginya kalau dia secara akumulasi daripada untungnya. Seringkali misalnya dia dapat keuntungan sekali, lalu kemudian dia rugi bisa 10 kali, tapi tetap dia penasaran, dihias oleh syaitan untuk mengulangi. Di sini dikatakan, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, gitu kan. Kemudian ditanyakan kepada Muhammad, apa yang mereka harus sedekahkan, infakkan? Katakan sesuatu yang lebih dari harta mereka. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Dari ayat ini juga Bapak Ibu sekalian, ulama fikih mengeluarkan sebuah kaidah penting dalam masalah menghakimi makanan dan minuman yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Apapun makanan minuman yang tidak ada di zaman Nabi SAW, maka bagaimana cara menghukuminya? Ini boleh atau tidak? Seperti kasus rokok misalnya. Bagaimana kita bisa tahu ini boleh atau tidak? Sementara di zaman Nabi belum ada. Maka ulama mengeluarkan sebuah kaidah dari masalah khamr ini. Khamr ini diharamkan teman-teman sekalian karena ada manfaatnya tetapi mudaratnya lebih besar. Keluarlah sebuah kaidah dalam ilmu fikih namanya, atau istilahnya, kalau sesuatu itu yang dikonsumsi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya haram. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Ini nggak boleh. Tidak boleh sama sekali kita melanggarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ketahuilah sesungguhnya meminum khamar, tadi minuman atau makanan, berjudi, berkorban untuk berhala, sesajen-sesajen untuk pohon keramat, kuburan dan seterusnya, mengundi nasib dengan anak panah. Orang-orang Quraisy dulu kalau mereka mau safar, mereka ambil anak burung, ya, burung merpati 3 lembar, satu ditulisin pergi, satu enggak pergi, satu kosong, ditaruh dalam kotak, lalu mereka ngundi nasib. Mereka ngambil secara acak. Kalau keluar burung merpati yang tertulis pergi, mereka anggap mereka akan selamat. Kalau keluar yang tidak pergi atau jangan pergi, maka mereka kalau keluar mereka anggap mereka akan celaka. Dan kalau keluar yang kosong, mereka mengulangi kembali sampai dapat salah dari duanya. Ini mengundi nasib dengan itu. Tidak ada hubungannya dengan perjalanan dia. Kata Allah, minum khamar, berjudi, berkorban atau sesajen buat berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung, kalian menang.
yang kalian benar, keluar kapan kalian butuhkan, ada hajat dimanapun selama benar jalan, nggak ada urusannya dengan burung, nggak ada urusannya dengan mundi nasib dan seterusnya. Kemudian dikatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fa hal antum muntahun. Ketahuilah sesungguhnya syaitan ingin terus menjerumuskan perkelahian, permusuhan di antara kalian di khamar, di minuman keras tadi atau konsumsian yang memabukkan, dan judi, dan akan menjauhkan kalian dari berzikir kepada Allah dan sholat. Tidakkah kalian selesai meninggalkan itu?